Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, pada lilin kecil hari ini kita akan belajar tentang Tuhan mengampuni dari Kolose 3 ayat 13b. Perasaan yang sangat tidak enak. Hati saya bingung dan tidak bisa memikirkan hal lain. Sekali lagi saya melakukan kesalahan yang cukup parah. Dan semuanya seperti tidak ada harapan. Perasaan saya kacau. Saya mengambil HP dan melihat ke aplikasi Alkitab. Dalam hati, saya berharap ada sesuatu yang tertulis di sana akan membuat saya merasa lebih baik. Kisah dalam Alkitab itu dimulai di Bait Allah dengan Yesus dan murid-muridnya. Pada suatu pagi, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bait Allah. Tidak lama kemudian, orang banyak berkumpul di sekitar Yesus. Dia duduk dan mengajar. Saat dia berbicara, beberapa orang datang ke tempat mereka duduk. Ada beberapa ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang kitab suci dan yang memastikan bahwa orang lain di Israel mengikuti kitab suci dengan cermat. Orang-orang ini membawa seorang wanita bersama mereka. Mereka telah menemukan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat salah, sebuah dosa besar. Dan menurut hukum Yahudi, orang seperti dia harus dilempari batu. Guru, kata mereka pada Yesus, wanita ini telah tertangkap melakukan dosa dan menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempari batu. Tetapi bagaimana menurutmu? Mereka mengatakan hal ini untuk mencari kesalahan Yesus nantinya. Kemudian Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Orang-orang tidak tahu apa yang dia tulis, tetapi suasana menjadi sepi dalam kerumunan besar itu, dan semua mata tertuju pada Yesus. Karena dia tidak menjawab, orang Farisi bertanya lagi. Kemudian Yesus berdiri dan berkata, "Biarkan dia yang tidak mempunyai dosa melemparkan batu pertama." Yesus sendiri yang tidak memiliki dosa seharusnya bisa melemparkan batu pertama. Selanjutnya Alkitab mencatat bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi langsung merasa serba salah. Mereka tahu bahwa mereka juga telah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Dan tidak satu pun dari mereka yang tidak pernah berdosa. Satu persatu mereka pergi diam-diam, mulai dari yang paling tua supaya tidak ada yang melihat. Pada akhirnya Yesus sendirian lagi dan wanita itu berdiri di hadapannya. "Wanita, di mana mereka? Tidak adakah yang menghukummu?" Wanita itu menjawab, "Tidak, Tuan, tidak ada." Lalu Yesus berkata, "Dan aku juga tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Hari itu, Yesus menyelamatkan nyawa wanita itu. Dia mengampuni dosa yang telah dilakukannya. Dia tidak mengajukan pertanyaan lagi atau menuduhnya. Dia membiarkannya pergi dengan harapan di kemudian hari dia bisa berhenti berbuat dosa. Tuhanlah yang telah memberi Yesus kuasa untuk mengampuni. Dan Yesus akan dengan senang hati mengampuni dosa-dosa kita ketika kita datang kepadanya dan meminta pengampunan. Dan kemudian dia akan membantu kita berhenti berbuat dosa. Sekarang rasanya seperti beban yang sangat berat telah hilang dari pundak saya. Saya pernah merasakannya, berat dan menyesakkan. Tetapi apa yang telah saya baca membuat saya merasa sangat ringan. Yesus akan mengampuni apa yang telah saya lakukan. Saya menyesali kesalahan saya dan tidak ingin melakukannya lagi. Saya hanya harus memilih untuk percaya bahwa Yesus telah mengampuni saya. Saya hanya harus percaya bahwa Yesus akan membantu saya lain kali untuk membuat pilihan yang lebih baik. Saya sangat senang dan berterima kasih. Firman Tuhan mengingatkan agar aku tidak membalas orang yang telah menyakitiku.
Sebaliknya, Tuhan ingin supaya aku mengasihi mereka. Contoh di Alkitab, Daud yang beberapa kali mengampuni Saul yang ingin membunuhnya. Kita bisa membacanya di 1 Samuel 26 ayat 3-11. Tuhan ingin kita mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus memberikan nyawanya mati di kayu salib karena sangat mengasihi kita, supaya kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Dia sudah menebus dosa kita. Maukah kita juga mengampuni orang yang bersalah pada kita seperti teladan Yesus? Ayat hafalan kita, Kolose 3 ayat 13b. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau belajar mengasihi dan tidak menyakiti. Ingatkan saya selalu ya Tuhan. Sama seperti Tuhan telah mengampuni, saya juga mau mengampuni kesalahan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mengasihi dan mengampuni lebih baik daripada menyakiti. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.